Di layar saya tak ada lagi Pak yang perlu dikonfirmasi untuk di invite. Ya, nanti kalau ada yang masuk pasti akan di invite. Oke, kita lanjut. Baik ya. Saya ulangi, ketika becak yang biasa digunakan untuk mengantar air galon isi ulang, pada suatu hari digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi pemiliknya, beli baju baru kita misalkan. Padahal itu adalah bagian dari eh, kegiatan produksi yang mungkin karena harus beli baju baru, maka becak tadi tak bisa menghasilkan uang. Ya. Itu dinamakan dengan biaya implisit. Oke. Jadi pertanyaannya, kecuali ya ketika biaya implisit konstan namun terjadi peningkatan laba ekonomi, maka hal ini mungkin disebabkan karena hal berikut, kecuali hal yang bukan ya. Hal yang bukan seperti ini. Kenaikan harga produk jika barang dijual bersifat inelastis. Kecuali adalah kenaikan harga produk jika barang yang dijual bersifat elastis uniter. Yang dimaksud dengan elastis uniter adalah E-nya sama dengan satu. Perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nilai E-nya adalah sama dengan satu. Itu yang dimaksud dengan elastis uniter. Jadi pertanyaannya, kecuali ketika biaya implisit konstan, artinya biaya implisitnya tidak berubah, namun terjadi peningkatan pada laba ekonomi, maka bisa jadi disebabkan oleh hal berikut ini. Yang bukan adalah kenaikan harga produk jika barang bersifat elastis uniter. Arti elastis uniter adalah perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Itu dinamakan dengan elastis uniter. Kalau elastis, perubahan harga itu lebih kecil daripada perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Itu dinamakan dengan elastis. Kalau inelastis, perubahan harga itu lebih besar daripada perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Maka kecualinya I, karena kasus barang yang permintaannya bersifat elastis uniter, kenaikan harga tidak akan meningkatkan penerimaan total produsen. Dengan kata lain, E-nya sama dengan satu sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut nomor 6. Pak minta Husni Amalia untuk baca soal nomor 6, Husni. Silakan Husni, bisa mendengar. Baik. Kurva permintaan yang landai memiliki koefisien elastisitas pendapatan yang bernilai. Oke, Bapak akan menggambarkan kurva permintaan yang landai ya. Oke. Ini ada P,
ini ada Q. Kalau landai dia begini, namanya landai. Kalau curam, ini landai ya, Pak, singkat dengan L, tapi ini kurva permintaan. Kalau curam dia begini grafiknya, Pak, singkat dengan C, ini curam. Tapi ini sama-sama demand, permintaan. Kurva permintaan yang landai berarti yang ini, ya, yang L ini memiliki koefisien elastisitas pendapatan yang bernilai. Kita lihat bagaimana itu landai. Itu kalau kita tarik garis seperti ini, perubahan P-nya lebih kecil daripada perubahan Q. Artinya delta P itu lebih kecil daripada delta Q. Perubahan P lebih kecil daripada perubahan Q. Perubahan harga lebih kecil daripada perubahan jumlah barang. Maka nilai elastisitasnya adalah tak bisa ditentukan atau tak hingga. Tak hingga ini adalah ketika nilai koefisien dibagi dengan 0. E sama dengan misalkan 5/0. Berapa 5 bagi 0? 0 atau tak hingga? 5 bagi 0. 0 atau tak hingga? 5 dibagi 0. Tak hingga jawabannya. Kecuali 0 bagi 5 kan. Kalau 0 bagi 5, 0. Tapi ketika 5 bagi 0, maka tak hingga. Nah, ini. Jadi kondisinya adalah ketika kondisi ada nilai konstanta dibagi dengan 0. Maka nilainya adalah tak dapat ditentukan. Kondisinya nanti ketika kita mendapatkan nilai elastisitas adalah seperti ini. Contohnya ini 5 terserah berapapun boleh. Boleh 3, boleh 10, boleh 30, boleh 100. Tapi yang Bapak maksud di sini adalah berapapun koefisien jika dibagi dengan 0, maka jawabannya adalah tak hingga. Maka nomor 6 itu jawabannya I. Ini kan kenapa tiba-tiba? Makanya kita harus cari pembahasannya. Ya, kita lanjut. Kembali Bapak ingatkan jika ada pertanyaan anak-anak langsung saja, tak perlu menunggu kesempatan. Raise hand, nanti biar Bapak tahu siapa yang akan bertanya, maka silakan ditanyakan. Oh, di chat Zahwannya mengatakan suara Bapak tidak terdengar. Apakah sudah terdengar sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya, mungkin Zahwania ada kendala di jaringan mungkin ya. Tapi insya Allah sudah maksimal nih suaranya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 sekarang. Oke, silakan Bapak minta. Oke, nomor 7, manfaat PD. Boleh baca? Manfaat PD. Ada yang punya deh kita nih. Kayak masalah tidak semua.
ada itu kita lupa nanyain seminggu tuh coba ke sana. Toman 2 PD, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum man minal ardi wala besarkan dulu biar nampak. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum biakhidhihi illa tuqmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ayat tersebut berkaitan dengan, kecilkan lagi. Kita ini masalah apa? Ekonominya anjir. Kok Ayat tersebut berkaitan dengan kebijakan perekonomian pemerintah. Ya. Untuk memahami jawabannya maka kita artikan dulu, kita pahami dulu. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah anfiku mimma razaqnakum, ya. Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ini perintah mengeluarkan zakat. Zakat mal. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tak mau mengambilnya. Jadi, tak dibolehkan mengeluarkan zakat itu atau berinfak itu dengan hal-hal yang sudah kita tak suka lagi. Beras yang sudah berkutu baru kita sedekahkan. Baju yang udah jelek baru kita kasih orang. Tak boleh. Tak bagus demikian. Maka lebih baik adalah bersedekah dengan apa yang kita cintai. Ya. Padahal kamu sendiri tak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata dan enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26. padahal nilai kita. Oke, kembali ke soal. Oke. Ayat tersebut berbicara tentang kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan pemerintah yang dilakukan dari dua sektor. Pelakunya adalah pemerintah, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah, dinamakan dengan fiscal policy, kebijakan fiskal. Pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemahamannya adalah, kalau berbicara tentang pajak, maka kita kan mengeluarkan uang kita untuk kita berikan kepada pemerintah. Pemahamannya adalah bahwa ada harta kita yang kita berikan kepada ulil amri. Ulil amri di sini pemerintah. Maka pemerintah nanti akan membangun kebutuhan masyarakat lewat hal yang telah kita keluarkan. Buat rumah sakit, bangun jalan, buat taman. Maka berdasarkan ayat tersebut, berdasarkan arti yang telah kita baca, walaupun anak-anak nanti mungkin ada sedikit kata-kata kalimat yang tak bisa diketahui. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibat. Thayyibat itu kebaikan, hal-hal yang baik. Ya, yang kita bahas tadi, maka ini adalah berbicara tentang kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter, yaitu pelakunya bank sentral untuk mempengaruhi inflasi. Salah satunya adalah mempengaruhi jumlah uang beredar. Inflasi bisa dikendalikan. Oke, biar tetap semangat, anak-anak minum dulu. Bapak juga isi minyak dulu sebentar, biar tambah semangat kita. Rita sama aja Hardi tengok ini dulu. Tengok Pak Adli lah Pak Adli. Oke, kita lanjut. Apa nggak takut takut? Bapak minta Husni Amalia. Baca nomor 8, Husni Amalia. Mana istri beliau nih? Husni, bisa bantu Bapak baca nomor 8? Kan gua pilih.
Itu pilih tuh. Pada pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang, biaya rata-rata dan kurva-kurva berikut kecuali Oke. Kurva pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang ya. Anak-anak silahkan dibuka Google-nya, mungkin bisa dilakukan berbarengan. Kita akan melihat kurva persaingan pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Bapak ingin menunjukkan pada pasar kalau Bapak buka, panjang. Bagi buku miskin deh. susah nih dalam satu laptop dibuka juga hal yang lain ya. Oke. Ya, nanti kerobek bisa kan ya? Kita lihat pasar persaingan sempurna, mudah-mudahan bisa dibuka lewat HP-nya lah ya, atau buka lewat hal yang lain. Maka kalau anak-anak bisa melihat kurvanya, Nampak lagi nih Pak. pada pasar persaingan sempurna, demand itu sama dengan average revenue ya, sama dengan marginal revenue dan berbentuk horizontal ya. Ya, berbentuk horizontal. Kecuali susah nih Bapak untuk menunjukkan grafiknya. Mudah-mudahan bisa dibuka di layar Google yang lain. Coba klik aja. Buka di halaman yang lain. Kurva pasar persaingan sempurna. Persaingan Bisa dilihat ya di HP atau di slide yang lain. Maka P itu sama dengan MR. Semuanya disinggung. Artinya menyinggung kurva-kurva marginal cost, average marginal utility, average variable cost, kecuali adalah average fixed cost, AFC, average fixed cost, rata-rata biaya produksi, rata-rata biaya tetap ya. Kalau AVC, average variable cost, rata-rata biaya variabel. Maka kalau anak-anak bisa melihat grafik yang sudah dibuka ya, maka yang tidak disinggung adalah AVC, average fixed cost, biaya tetap. Biaya tetap artinya biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh jumlah output. Makin banyak output, maka makin besar biaya variabelnya. Contoh biaya variabel adalah misalkan biaya listrik. Makin banyak produksi, tentu makin banyak biaya listriknya. Makin banyak produksi, makin banyak biaya PDAM-nya, air yang harus dibayar. Tapi kalau biaya tetap contohnya adalah biaya sewa gedung. Misalkan gedung itu disewa 1 tahun 10 juta. Mau produksi atau tidak, maka tahun depan juga tetap bayar 10 juta. Ini dinamakan dengan fixed cost. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan langsung saja raise hand biar Bapak tahu dan nanti silakan bertanya. Oke, kita lanjut. Bapak minta Zaskia Kirana. Bisa baca nomor 9. Zaskia Kirana.
Karena Nana tidak menghidupkan kameranya, Bapak tidak tahu nih. Oh, apakah ada di situ atau tidak, apakah sedang fokus atau tidak. Sebaiknya dibuka aja biar Bapak tahu. Buka harus kameranya, Cok. Buka, Oke, Kak. silakan Zaskia, baca nomor 9. Oke, nih kita baca. Weh. Istilah selisih antara harga bid terbaik dengan harga bid terbalik kedua disebut dengan A lot, B bid, C fraksi harga, D over, E likuiditas. Oke, harga bid. Harga bid tahu Zaskia itu apa? Enggak. Oke. Harga bid itu adalah perbandingan harga ketika seseorang investor membeli saham, yaitu harga yang dibeli lebih rendah dengan harga yang terakhir. Misalnya harga saham terakhir itu 500.000. Terakhir dibeli itu 400.000. Itu dinamakan dengan harga bid. Harga bid itu adalah membeli harga saham dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga terakhir. Dinamakan dengan harga bid. Ya. Jadi istilah selisih antara harga bid dengan harga bid terbalik kedua, harga bid itu adalah harga pembelian saham ya, maka dinamakan dengan fraksi harga. Sedangkan lot itu satuan saham. Satu lot sama dengan 500 lembar saham. Ketika kita beli saham namanya lot. Satuan dari saham namanya lot. Kalau beli mangga satuannya apa? Buah atau kilogram? Bang minta mangga 20 buah atau Bang minta mangga 5 kilo. Pasti satuannya kilogram ya. Jadi satuan dari saham dinamakan dengan lot. Bid tadi sudah kita bahas, fraksi harga adalah selisih antara harga bid terbalik dengan harga bid terbaik kedua ya. Dan likuiditas adalah tingkat kemampuan perbankan. Tingkat kemampuan perbankan untuk memenuhi kebutuhan dari nasabah dinamakan dengan tingkat likuiditas. Kalau over adalah harga maksimal yang dibayar oleh pembeli untuk sebuah saham dinamakan dengan over. Baik. Selanjutnya Nadia Acika. Baca soal nomor 10, Nadia Acika. Kondisi berikut merupakan kondisi yang terbaik untuk membeli suatu saham. Ya. Harga sedang berada di level all-time high serta sedang terjadi fase sideways. B. Harga sedang berada di level all-time low serta sedang terjadi akumulasinya. C. Harga memotong garis moving average 50 ke bawah. D. Harga berada di bawah garis moving average 50. E. Ketika sedang terjadi fase distribusi. Takut kali kita disuruh. Baik. Oke, tentu ketika kita membeli saham strateginya beli murah, jual harga tinggi, maka disitulah dapat keuntungan. Belinya waktu harga murah, jualnya waktu harga tinggi, maka disitulah kita dapat keuntungan. Kondisi merupakan kondisi terbaik untuk membeli saham. Konsepnya adalah beli murah, jual mahal. Setelah keuntungan. Berdasarkan option, maka ada harga berada di level arti low adalah rendah, sedangkan high adalah sideways adalah tren saham. Kenaikan dinamakan dengan sideways, harga yang pergerakannya menyamping dinamakan dengan sideways ya.
Jadi strateginya adalah beli ketika harga murah, jual ketika harganya mahal. Berdasarkan optionnya, maka kita bisa memilih B. All time, harga berada pada semua waktu low. Sedangkan terjadi akumulasinya, harga di titik terendah. Kapan kita jual? Mungkin ke depan nanti ada soal. Kondisi kapan ketika terbaik untuk menjual saham? Maka sahamnya pada level high, sahamnya pada level saat harga yang paling tinggi barulah kita jual saham. Maka pialang saham, orang-orang yang berbisnis saham itu, dia selalu memantau pergerakannya, pergerakan harga saham. Ketika harga saham lagi turun, maka cepat-cepat dia beli. Ketika harga saham lagi naik, maka cepat-cepat dia jual. Disitulah tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Baik. Selanjutnya, Bapak menuju Subhan Aan. Subchan Aan. Baca Subchan Aan nomor 11. Nomor 11. Pahamilah ayat berikut ini. Wa min ahlul kitabi man in ta'manhu biqintarin yu yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'ammanhu bidinari la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi Dan seterusnya. Oke, iman lanjut. dalika bi annahu qalu laisa alaina bi ummi sabil wa yaquluna ala Allahi kadzib wa hum ya'lamun. Ya, Ayat ini menjelaskan fungsi lembaga keuangan sebagai ya. A. Penerbitan wang, B. Pemberi modal, C. Penjaga nilai tukar, D. Lembaga pemindahan kekayaan, E. Pengelolaan investasi keuangan. Baik, kalau boleh memilih nih, pilih apa? Kita lihat jawabannya. Pilih apa? Aan pilih apa jawabannya? A, B, C, D, E? Coba aja boleh. Atau Aan bisa artikan apa arti ayat tersebut? Kurang paham, Pak. Oke, kalau boleh nebak nih, pilih apa jawabannya Aan? A. Penerbitan uang ya. Oke. Fungsi lembaga keuangan sebelum kita bahas. Ya, Aan masih ingat apa aja fungsi lembaga keuangan? Fungsi bank. Aduh, Pak. Oke. Fungsi bank, lembaga keuangan yang pertama menerima simpanan dari masyarakat ya. Makanya kita menabung di bank. Yang kedua memberi pinjaman ke masyarakat. Oke. Kalau pemindah kekayaan itu fungsi uang kan? Oke, mari kita lihat artinya dulu. Coba baca artinya An kembali. An, lanjut baca artinya. Surat Al-Imran ayat 75. Tidak ada dosa pembahasan di antara kitab dan yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 75. Baik. Berdasarkan arti ayat tersebut,
kita bisa melihat bahwa ketika kita memberikan pinjaman atau uang kepada pihak tertentu, maka uang kita akan bertambah. Artinya ada investasi di situ, ada keuntungan di situ. Begitu juga di sisi yang lain, ketika kita berikan maka tak dikembalikan uang kita. Jadi berdasarkan soal tersebut, kembali fungsi lembaga keuangan adalah sebagai pengelola investasi keuangan. Misalnya ketika kita menginvestasikan sejumlah uang ke bank, ke lembaga tertentu, maka uang kita nanti akan bertambah berdasarkan ayat tersebut ya. Jadi bisa jadi nanti ayat yang lain akan berbeda. Tapi berdasarkan surat Ali Imran ayat 75 ini, fungsi lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang mengelola investasi keuangan. Tempat kita menyimpan uang, contoh lembaga keuangan adalah bank atau pasar modal, pasar bursa modal, dinamakan dengan lembaga keuangan. Oke. Baik, tetap semangat. Selanjutnya 12, Iza Al-Ghifari, silakan. Iza Al-Ghifari. Baca nak soalnya nomor 12. GDP deflator sebesar 150 dapat dihasilkan dari GDP nominal sebesar 100 serta GDP nil sebesar 150. Sebab GDP deflator sebagai GDP real, GDP nominal 100%. Ya, baik. Masih ingat apa itu GDP deflator? GDP deflator itu adalah PDB nominal dibanding dengan PDB real atau GDP nominal dibanding dengan GDP real dikali dengan 100. Mari kita lihat. GDP deflator sebesar 150 dapat dihasilkan dari GDP nominal sebesar 100 serta GDP real sebesar 150. Coba lakukan 100 bagi 150. Apakah betul 150? Tentu salah ya. 100 banding dengan 150. Tidak mungkin mendapatkan nilai 150. Maka pernyataannya salah. Ingat kembali, GDP deflator adalah GDP nominal dibanding dengan GDP real kali 100. Itu rumusnya. Nominal banding real kali 100. Maka pernyataannya salah.